siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam ini yang terambil dari Mazmur 107 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Tapi sebelumnya mari kita mau berdoa untuk firman yang akan kita baca bersama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Yesus kami bersyukur kasih setiamu besar, anugerah-Mu melimpah atas kami. Terima kasih kalau kami diizinkan untuk melanjutkan pembacaan firman-Mu. Ajar kami mengerti akan setiap perintah-perintah Tuhan, apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam hidup kami sebagai orang beriman yang percaya kepada Allah. Tuntun kami untuk mengerti dan bukakan hikmat-Mu atas kami sehingga kami tahu apa rencana dan rancangan Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 107 mulai dari ayatnya yang ke-23 sampai dengan 32. Kita baca bersama ya. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Amin. Kita lanjutkan pembacaan firman ini. Kemarin kita sudah baca dan dengar bagaimana Tuhan menolong, Tuhan memperlihatkan kekuasaannya kepada orang-orang yang hidup dalam tahanan, tertawan hidupnya, jiwa mereka dalam kegelapan. Tuhan datang sebagai terang yang ajaib untuk melepaskan mereka dari kehidupan kegelapan, ketakutan, ya, himpitan, masalah. Di sini kita akan lanjut melihat bagaimana cara Tuhan berbicara juga kepada orang-orang yang sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan. Mereka boleh melihat pekerjaan Tuhan begitu ajaib. Contohnya di sini kita baca para nelayan, para nakhoda, orang-orang yang bekerja di kapal, di kelautan maritim. Mereka melihat bahwa Allah bekerja dengan alam semesta di sekeliling mereka, dan mereka boleh bersyukur bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu luar biasa, ajaib ya. Saya pernah satu kali pergi ke Ambon, ke sebuah tempat terpencil di mana saya pernah datang dari kampung di Nusa Laut. Di situ saya lihat bagaimana air laut itu begitu bersih, begitu jernih, dan bisa terlihat ikan-ikan, koral-koral yang berwarna-warni begitu bagus. Luar biasa. Akuarium itu kalah, saudara. Di situ saya lihat bagaimana indahnya alam dan ikan yang begitu beraneka ragam dengan warna-warna yang
wow, luar biasa. Bahkan saya bisa melihat dengan mata kepala sendiri bintang-bintang laut. Mungkin kita tidak pernah tahu bahwa saya sendiri belum pernah tahu sebelumnya bahwa bintang laut itu begitu bermacam-macam warna. Ada kuning, ungu, oranye, merah, hijau, macam-macam, aneka rupa. Aduh, bagus sekali. Itu bintang laut. Di sini kita melihat perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib melalui alam. Kita boleh bersyukur melihat banyak hal. Tapi di lain pihak Tuhan juga ingin menyatakan kekuasaannya, kemuliaannya, bahwa manusia boleh menikmati, tapi manusia harus kembali berbalik kepada Allah, bergantung, berseru kepada Tuhan. Karena hidup itu tidak selalu naik, tapi ada gelombang naik turun. Di sini diceritakan bagaimana para nelayan atau orang-orang yang biasa bekerja di laut, maritim, mereka ahli, mereka tahu cara menghadapi laut, alam, dan segala macam. Tapi begitu angin badai muncul, kekuatan kemampuan mereka mengenai kelautan itu juga terbatas. Satu-satunya yang hanya mereka dapat lakukan adalah berseru. Karena secara manusia kita tidak punya kemampuan apa-apa. Kita berseru, kita hanya berseru kepada Tuhan. Ayat 28 dikatakan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dalam kesesakan artinya dalam masalah pergumulan. Mereka datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan masalah apapun. Gelombang besar dalam hidup kita yang menghimpit hidup kita. Teringat akan cerita kesaksian dari Titanic, ya. Bagaimana sebelumnya mereka mengatakan bahwa tidak ada Tuhan. Tapi begitu Tuhan nyatakan dirinya bahwa mereka mengalami masalah bencana. Kapal itu menabrak gunung es. Akhirnya hancur semua. Mereka hanya bisa berseru dan memanggil nama Tuhan. Keselamatan itu, pertolongan itu hanya kepada Tuhan. Tidak bisa kepada yang lain. Sehebat apapun pengalaman, sehebat apapun pendidikan, sehebat apapun kekayaan yang kita miliki, itu tidak akan pernah berarti jika kita tidak libatkan Tuhan. Jadi berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dalam pergumulan mereka. Dan Allah bertindak, dikeluarkannya mereka dari kecemasan. Pertama yang Allah keluarkan kecemasan. Saat kita takut, saat kita bimbang, saat ada masalah, tekanan, macam-macam. Kecemasan, ketakutan itu melampaui, menguasai kita. Tapi Allah datang. Pertama yang dia angkat adalah kecemasan, ketakutan gitu. Dia angkat. Dia ganti dengan damai sejahtera. Sehingga kita akhirnya bisa merasakan, oh Tuhan terima kasih kau ada. Itu yang pertama, pertolongan Tuhan. Meredakan hati yang cemas, yang takut, yang bimbang, yang khawatir. Itu diredakan pertama. Kemudian baru Allah nyatakan pekerjaan-pekerjaannya dengan menolong, memberikan jalan keluar. Dan menuntun sehingga mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Ayatnya yang ke-30. Mereka bersuka cita karena apa? Allah hadir, Allah memberi penghiburan, Allah memberi kekuatan, Allah memberikan pengharapan. Dan mereka dibawa dalam pelabuhan kesukaan. Di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Allah yang hidup. Kemudian dikatakan ayat 31 dan ayat yang ke-32. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Biar kita juga boleh bersyukur kepada Tuhan. Apapun masalah pergumulan kita. Pergumulan boleh datang, boleh ada, boleh menghampiri hidup kita. Tapi saat kita berseru kepada Tuhan, kita percaya ada jalan keluar. Dia membawa kita kepada air yang tenang. Ingat Mazmur 23? Tuhan adalah gembalaku yang baik. Dia membawa kita ke air yang tenang. Sehingga hidup kita dimenangkan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Terpujilah Tuhan, biar kita tetap boleh memuliakan Tuhan, memuji Dia dalam segala keadaan. Amin. Kita mau berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu, singkat tapi kami tahu Tuhan mengajar kami bahwa hidup kami itu 100% harus bergantung kepada Allah.
bukan kepada kekayaan kami, bukan kepada pengalaman kami, bukan kepada pendidikan kami, bukan kepada kehebatan hal-hal yang ada dalam diri kami. Itu sia-sia jika Tuhan tidak memberkati. Hari ini kami mau bertobat, kami menyatakan diri kami bahwa kami butuh Tuhan. Mengalir dan ajar kami untuk hidup takut akan Tuhan dan senantiasa melibatkan Tuhan dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah namamu. Kami memberkati akan setiap anak-anak Tuhan yang mendengar akan firman Tuhan pada saat ini. Diberkati di dalam nama Yesus. Ada kekuatan saat mereka menghadapi masalah. Ada jalan keluar yang kau sediakan. Dan bangkitkan iman kami untuk melihat pertolongan kami hanya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai pada pembacaan berikutnya. Haleluya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang